Dia bangkit? Bangkit dari kematian? Tidak kusangka itu akan terjadi. Padahal sudah kubaca ceritanya beberapa minggu ini. Kalau kamu renungkan janji Allah melalui para nabi, apakah ada cara lain untuk memenuhinya? Jadi, ini cara Isa mengalahkan dosa dan menjadi raja yang kekal? Isa menanggung dosa kita di atas salib, lalu bangkit untuk memberi pengampunan dan hidup yang baru. Yang hilang dari Nabi Adam dan Siti Hawa sudah didapat kembali oleh Isa. Seperti kata Hamdan, awal yang sempurna, kehancuran manusia, penebusan melalui Isa, dan kebahagiaan untuk selamanya. Sebuah cerita tentang kasih sayang Allah. Di mana Isa sekarang? Menurut kitab suci, dia duduk di sebelah kanan Allah, Raja segala raja, dan kerajaannya kekal untuk selamanya. Ruhnya ada di hati manusia, menuntun mereka untuk percaya rencana penebusan Allah. Tapi ini masalah serius. Gimana caranya aku bisa cerita ke orang lain? Lihat masalah yang dialami Abdullah dan Bagas. Karena membentuk kelompok seperti kita. Sebelum percaya Isa sebagai penyelamat, aku akan jadi orang pertama yang menganiaya mereka. Tapi bagi Abdullah dan Bagas, rahmat Allah sudah mengalir di hati, dan hidup baru dalam Isa sangat bermakna. Ya, Allah menyayangimu selamanya. Aku tidak tahu bagaimana rasanya itu. Jadi, percaya saja sudah cukup. Kamu tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dalam hatimu. Contohnya apa? Pertama, kamu sadar ketakutanmu. Hal yang kamu tidak akan pernah ceritakan ke orang lain. Kekhawatiranmu pada pendapat orang tentang kamu, mencoba banyak hal untuk bahagia, bahkan takut mati. Saat kamu percaya Isa, semuanya akan berubah. Rasanya seperti menerima hati baru yang penuh damai dan kebahagiaan. Dengan segala keinginan untuk hidup memuliakan Allah. Jujur saja, aku mulai merasakan kebahagiaan dari Allah. Betul sekali temanku. Kamu akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Contohnya? Biasanya, aku cuma mikirin cewek, dan cewek. Tapi, jangan salah paham dulu. Aku tetap bersyukur Allah menciptakan wanita seperti itu. Tapi sekarang caraku melihat cewek berubah total. Walau aku belum menikah, aku merasakan kegembiraan dari Allah. Dulu, aku berusaha dapat pengampunan dengan jadi orang alim. Ternyata kesolehanku cuma kesombongan. Aku sadar, menyembah Allah bukan berarti melakukan sesuatu, tapi mempercayai pekerjaan Allah melalui Isa. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita baca di Injil Matius, pasal 28, ayat 18, sampai selesai di ayat yang ke-20. Lalu, Isa berkata kepada mereka, "Segala wewenang dan kuasa baik di surga maupun di bumi sudah diserahkan kepadaku. Sebab itu pergilah, jadikanlah semua suku bangsa pengikutku, dan permandikanlah mereka dalam nama Sang Bapa, Sang Anak, dan Ruh Allah yang Maha Suci. Ajarlah mereka menaati segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ingatlah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman." Hal pertama yang kuperhatikan adalah Isa berkata bahwa dia punya wewenang dan kuasa. Itu ada di semua cerita yang kita baca. Iya nggak sih? Kalian tahu, kami berdoa dalam nama Isa Al-Masih untuk ayah Bimo yang sakit, dan dia sembuh. Seperti yang Isa katakan, segala kuasa berarti segala kuasa. semua orang tahu ayah Bimo sembuh. Tapi ayat ini membahas permandian. Apa itu? Itu diajarkan Isa sebagai tanda kita mati bersama dia karena dosa-dosa kita. Masuk ke dalam air. Ya, saat Allah membangkitkan Isa, kita juga dibangkitkan, disucikan, dan hidup baru bersamanya. Apa itu berarti aku harus meninggalkan keluarga? Mengganti nama atau kebiasaan? Bukan begitu. Maksudnya, kamu harus percaya bahwa Isa mati dan hidup kembali. Tunduk pada Isa sebagai raja dan mempercayainya sebagai penyelamat dan hidup baru di dalamnya. Ini video waktu aku dipermandikan. Bimo! Abdullah mempermandikan Bimo, Bimo mempermandikan aku. Ali mempermandikan aku mempermandikan Bagas. Apa kata Isa tentang permandian? Pergilah, jadikan semua bangsa pengikutku dan permandikan mereka dalam nama Sang Bapa, Sang Anak, dan Roh Suci. Orang tidak akan paham. Gimana kamu menjelaskan Bapa, Anak, dan Roh Suci? Aku tidak menolak konsep ini seperti beberapa waktu yang lalu. Tapi aku belum bisa memahaminya. Aku juga tidak paham, tapi sedikit lebih paham. Tolong jelasin yang kamu tahu. Isa adalah firman Allah.
dan Allah selalu bersama firman-Nya. Allah juga punya ruh, tentu Dia akan selalu bersama ruhnya. Di sini ditulis, dalam nama Sang Bapa, Sang Anak, dan Roh Suci. Kamu bisa bayangkan Allah tanpa firman-Nya? Tidak, Tanpa ruhnya? tentu tidak. Ya, cuma ada satu Allah. Allah menyatakan diri melalui firman dan ruhnya. Saat kita belajar bersama, kita akan lebih mengenal Allah. Sekarang aku mulai paham. Allah tidak menuntut kita memahami segala kemuliaannya, tapi kita sudah diwarisi kebahagiaan sejati. Oke, jadi sekarang aku harus dipermandikan sebagai simbol kematian diriku yang lama, dan diriku yang baru dibangkitkan bersama Isa. Terus, Hal lain yang kupelajari dari Abdullah, firman Allah selalu punya jawaban untuk pertanyaan kita. Apalagi yang Isa katakan, ajarlah mereka menaati semua yang kuperintahkan kepadamu. apa yang dimaksud Isa Al-Masih? Mungkin maksudnya dia sudah mengajar pengikutnya tentang hidup baru. Jadi, kita perlu belajar hidup baru supaya kita bisa menerapkannya. Ya temanku, tiap minggu kita baca firman Allah bersama dan belajar menaatinya serta menceritakannya ke orang lain. Nah, itulah yang sulit, menceritakan ini semua ke orang lain. Ya, memang. Aku juga takut waktu pertama kali cerita. Apa yang terakhir Isa katakan? Dan ingatlah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Isa tahu kita akan mengalami kesulitan saat mau membagikan kisah Allah ke orang lain. Tapi Isa Al-Masih akan selalu menolong. Seperti Bimo, Abdullah, dan Bagas yang memulai kelompok seperti kita. Betul, dan kelompok itu sudah memulai kelompok baru. Di ayat ini, Isa memanggil kita untuk memulai dari kelompok. Isa ingin semua orang tahu, Dia Maha Pengampun dan Penyayang. Allah mau kita membagikan kisahnya melalui kehidupan kita. Kita diutus Isa untuk berbagi kasih dan siap menderita bagi Dia. Bagaimana kita sanggup untuk hidup seperti itu? Karena Isa, aku akan hidup dengan Allah selamanya. Jadi aku bebas mengasihi orang lain seperti itu. Isa berjanji, aku selalu menyertaimu. Ruhnya tinggal dalam kita dan berkarya melalui kita. Semua orang harus tahu ini. Orang yang sudah mengenal Isa harus memutuskan mau ikut Dia atau tidak. Mengikut Isa berarti menerimanya sebagai penyelamat dan tunduk padanya sebagai raja. Menolak Isa berarti menolak rencana penebusan Allah dan kebahagiaan kekal. Aku mau ikut Dia. Bisakah aku dan Tommy dipermandikan sekarang? Bisa, asal kamu percaya. Aku percaya. Aku percaya. Ayo kita lakukan. Apakah kamu percaya atau masih mau dengar lebih banyak tentang Isa dan rencana Allah? Kalau jawabanmu ya, berdoalah dari hati seperti ini. Ya Allah, terima kasih Engkau sudah mengutus Isa. Aku mau dengar lebih banyak tentang Dia dan mengikutinya. Amin. Mereka sudah belajar hal yang luar biasa. Kalau Anda tertarik belajar tentang Isa dan Injil, silakan hubungi kami atau bacalah Injil sendiri.